Jangan ajak-ajak saya sholat. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Masalah saya nggak sholat, masalah saya mabuk, masalah saya sakau, masalah saya narkoba, jangan urus. Uang saya yang mabuk saya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara kita yang semua hadir di sigi ini, siapa yang paling mulia? Min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah orang yang paling takwa. Takwa itu artinya takut sama Allah. Sekarang gak ada pula yang ngomong takwa itu takut istri tua. Astagfirullahaladzim. Semua yang hadir ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak polisi ikhlas berdiri, Bapak TNI Polri tegak berdiri, yang berdiri, yang duduk. Saudara-saudaraku yang berdiri jangan berkecil hati karena saya juga berdiri. Bedanya apa? Kalian cuma berdiri, aku berdiri sambil bicara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bersama kalau kita bertenggang rasa, bisa saling menghormati dan saling memuliakan, tidak merasa lebih mulia. Saya yang lebih tua, saya yang lebih senior, saya yang lebih hebat, saya yang lebih ganteng. Yang selalu merasa lebih itu siapa? Sekarang kita baca ayat Quran. Allah bertanya kepada dia, ma mana'aka alla tasjuda li adama idh amartuk, kenapa kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika ku perintahkan sujud? Apa jawab dia? Ana khairum minhu, I'm better than him. Saya lebih mulia. Ternyata kalau habis makan barongko ini lancar bahasa Inggris ya. Saya lebih mulia daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api merah menyala. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah hitam, rendah, jelek, bau, busuk. Siapa itu yang selalu merasa lebih mulia? Ada yang bilang iblis, ada yang bilang setan, ada yang bilang jin. Nampaknya orang sigi ikhtilaf. Nama komunitasnya jin. Yang jahat-jahat namanya setan. Induknya namanya iblis. Jadi kalau orang sigi ngatakan jin, setan, iblis, ketiga-tiganya ada yang bilang benar, ada yang bilang betul. Betul dan benar itu sama. Nama komunitasnya jin. Yang baik-baik namanya jin muslim, yang jahat-jahat namanya setan. Induk setan itu namanya iblis. Jelas? Jadi kalau ada orang merasa dirinya, saya lebih senior, saya lebih hebat, saya yang paling kaya, itu berarti masih saudara. Orang sigi jangan marah, saya nggak ada ngomong begitu. Semuanya bekerja sama, Masya Allah, Tabarakallah. Ibu-ibu yang rasa berkunang-kunang, sakit kepala, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Ambulan. Semuanya sudah disiapkan panitia. Kita doakan semua yang berkontribusi sehingga acara ini terwujud supaya sehat walafiat. Berhari-hari menyiapkan ini sampai Bu Nilam, Dokter Nilam tadi tidak bisa makan siang. Saya tanya, di mana ya Bu Dokter? Di rumah sakit. Mudah-mudahan beliau sehat, akhirnya bisa bersama dengan kita di sini. Alhamdulillah. Tidak ada gunanya kalau kita sakit. Ibu mau uangnya banyak? Mau. Bapak mau duitnya banyak? Mau. Tapi sakit. Gak ada gunanya. Yang sakit-sakit di rumah sakit kita doakan supaya sehat. Yang jahat-jahat kita doakan cepat mati. Jangan. Gak boleh. Oh, amin-amin aja. Lihat doa Nabi ketika dilempar pakai batu. Allahumma hadi qaumi, berikanlah mereka hidayah.
fa innahum la ya'lamun. Karena mereka buat jahat karena nggak tahu. Nggak boleh mendoakan yang tak baik. Tapi Pak Ustadz, dia melempar saya dengan batu. Kau dilemparnya dengan batu, lempar dia dengan bunga. Begitu. Sudah 2 kali dilemparnya Pak Ustadz, 2 kali dilemparnya dengan bunga, lempar dia dengan 1 ikat bunga. Lebih banyak lagi. Tapi Pak Ustadz, setiap hari saya dilemparnya dengan batu. Sekali ini kau lempar dia dengan bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Ustadz Somad ini ngajarkan yang nggak benar. Negara kita ini negara hukum. Di samping ada akhlak, sopan santun, lemah lembut, tapi juga ada hukum. Kalau kita dinistakan orang, kalau kita diejek, lapor ke Polda, lapor ke Polres, lapor ke Polsek. Ustadz Somad begitu ya. Saya pernah dibuat orang foto, dibuatnya gambar saya jelek. Saya kan ganteng. Saya lapor ke Polda, di BAP. Ustadz Somad ini kalau lapor nanti acara sidang, Ustadz jadwal ceramahnya nggak apa-apa Pak Polisi, jadwal ceramah saya off. Dipanggil ke kejaksaan, Ustadz Somad datang, saya datang, ternyata yang ngejek nggak datang. Saya tanya, kenapa nggak datang? Kabarnya mencret Pak Ustadz. 2 kali saya datang, sidang kedua datang, saya datang lagi. Jadi kalau kita diejek, ada kata maaf, tapi juga ada hukum. As-sinnu bis-sinni. Kalau gigimu dipatahkannya, patahkan juga gigi dia. Al-ainu bil aini. Kalau mata kamu ditusuknya, tusuk juga mata dia. An-nafsu bin nafsi. Kalau nyawamu dihilangkannya, hilangkan juga nyawa dia. Setuju? Wah, setuju semua. Ayatnya jangan dipotong. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Ayat pun dia sunat juga. Ayatnya ada kelanjutannya. Faman afa, siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah, maka Allah memberikan balasannya. Tapi tetap ada hukum. Islam ini mengajarkan maaf, tapi ada hukum. Karena orang kalau tidak dihukum, dia tidak akan ada jerah, dia tidak akan ada takut. Ada hadiah namanya reward, tapi juga ada hukuman namanya punishment. Anak-anak yang rajin sholat berjamaah, menutup aurat, kasih dia hadiah. Tapi yang melanggar aturan, di Indonesia kalau pakai narkoba dihukum atau dimaafkan? Hukum. Datang orang lapor ke kantor Polsek. Assalamualaikum Pak Polsek. Waalaikumsalam. Ini ada yang pakai narkoba Pak Polsek. Saya dulu mau menghukum, kata Pak Kapolsek, tapi karena saya sudah ngaji, ya udahlah kita maafkan aja. Kita serahkan aja pada Allah. Hancur negara ini. Betul. Begitulah sejalan antara maaf dan hukum. Makanya kita juga demikian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah suka melihat kita berkasih sayang, bersaudara, bersilaturahim. Seperti apa? Fi tawaddihim, cinta, wa tarahumihim, kasih sayang, wa ta'atufihim, bersikap lembut, kama salil jasadil wahid, seperti satu tubuh, satu badan. Badan ini ada kalanya bersama-sama, tapi ada kalanya tidak sama. Betul? Kok betul? Yang sama itu mana Pak Ustadz? Yang bersama mata kanan dan mata kiri bisa sama-sama berkedip. Kalau sampai satu berkedip satu enggak, something wrong. Sama-sama berkedip. Tangan yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Betul? Kakinya kok ikut juga. Kaki yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Itu memang sudah sunnatullah. Ada masanya kita bersama, ada rasanya tidak bersama. Tapi selama itu kebaikan-kebaikan, yang membuat kita bersama itu adalah satu titik
titik iman dan amal soleh. Innal insan, semua manusia ini lafi khusrin, rugi. Yang kaya rugi, yang miskin lebih rugi. Yang ganteng rugi, yang kurang ganteng rugi-rugi. Illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Allah suka melihat kita berkasih sayang seperti satu tubuh. Idza staka lahu minhu udhun, kalau ada satu tubuhnya yang sakit, tada'a lahu sa'iru jasadihi, maka seluruh badannya ikut demam. Bisahari wal humma, tidak bisa tidur malam dan kepanasan. Yang luka ujung jempolnya, yang luka ujung jarinya, tapi malamnya nggak bisa tidur, padahal mata di atas, ujung jempol kaki di bawah. Kenapa yang luka di bawah bisa mata tidak terpejam? Karena kita satu rasa dan satu perasaan. Begitulah orang Sigi semuanya. Amin. Berikut ini penyerahan beras yang akan diserahkan Ustadz Abdul Somad sebanyak 1 ton. Dalam hati saya, gimana saya mikulnya? Yang beli beras bukan Abdul Somad, yang bawa beras bukan Abdul Somad, yang mikul beras bukan Abdul Somad, tapi giliran penyerahannya dipersilakan Abdul Somad sebagai menerima kehormatan. Serahkan beras, dipoto, diupload ke Instagram, ditulis di bawah, bukan berasmu Abdul Somad. Orang Sigi tidak mau tampil ke depan. Untuk penyerahan, biarlah Abdul Somad yang ke depan. Kenapa tidak kamu yang menyerahkan? Saya takut ria, kata orang Sigi. Betul? Begitulah sebagian orang ketika ditanya, kamu nggak sholat ke masjid? Saya takut ria. Pas ditanya istrinya, suamimu nggak ke masjid, dia sholat di rumah. Katanya ke saya, dia juga nggak sholat karena takut ria. Kalau sudah kata Allah baik, maka bersihkan hatimu, serahkanlah sebagai syiar. Laisa bil mu'min, tidak diakui beriman. Yabitu sab'anan, bisa tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi, tetangga kelaparan. Banjir bandang, likuifaksi, gempa bumi, angin puting beliung, tidak bisa tidur kelaparan. Meraung anaknya tengah malam, kita tidak bisa tidur. Orang Sigi sudah menunjukkan buktinya dengan menyerahkan beras tadi. Betul? Yang belum menyerahkan beras, segera serahkan sebelum tanggal penutupan berikut ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, apa tanda bersaudara? Peduli. Orang beriman itu kalau masuk surga nggak mau sendirian. Dipersilakan Allah, seluruh orang Sigi silakan masuk surga. Amin. Dapat ucapan salam dari Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim. Orang Sigi silakan masuk surga. Begitu sampai ke surga, yang pertama ditanya orang Sigi kepada malaikat adalah, Ustadz Somad di mana? Orang Sigi tidak egois. Orang Sigi tidak mau masuk surga sendirian. Kalau dia sedekah, dia ajak temannya. Betul? Kalau dia sholat, dia ajak temannya. Assalamualaikum Beb. Assalamualaikum Besti. Jangan ajak-ajak saya sholat. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Masalah saya nggak sholat, masalah saya mabuk, masalah saya sakau, masalah saya narkoba, jangan urus. Uang-uang saya, yang mabuk saya, bukan urusan kamu. Pergi sana. Dia nggak marah. Dia cuma berkata lembut, memang dosa-dosamu, uang-uangmu, tapi kalau likuifaksi datang, rumah aku kena juga.